amat. Kalau Yesus sayang sama saya itu gak mungkin jadi mualaf. Mualaf atau tidak, Yesus itu tetap sayang semua manusia. Oh enggak, tapi dia tidak bisa mengikat saya kan? Iya, nggak apa-apa lah. Terima atau tidak terima, yang penting perbuatanmu baik dengan manusia itu udah perintah Yesus itu. Oh enggak, perintah saya ada dalam Quran. Ya, nggak apa-apa. Pak Abdon, Ya, saya mau bertanya satu aja, boleh nggak? ya, boleh kita ngobrol. Boleh. Oke, makasih. Kan di Bible diterangkan kan, kasihilah Tuhan Allahmu, ya kan? Ya, Nah, Tuhan yang satu disebut setiap hari, setiap saat, bahkan di arena debat dia dibela mati-matian oleh umat Kristen. ya. Tuhan yang satu selalu dinanti-nantikan pengilhamannya gitu kan. Nah, yang satu lagi nih cuman 1 minggu sekali nih disebut nih, kadang iya pun kadang tidak gitu. Nah, ini kasih yang seperti apa? Agama kasih atau pilih kasih yang kayak gini nih? Enggak. Jadi kalau Yesus itu terkadang menyebut kita itu sahabatnya, menyebut kita itu anak-anaknya, menyebut kita itu apa ya? Ada juga tertulis lah di Alkitab. Jadi tentang Tuhan itu bukan kita mau nyembah seperti apa bukan. Hanya saja tentang Tuhan Yesus itu ada di dalam hati kita. Apa bentuk hati kita itu? Perbuatan kita saja kok, nggak ada yang lain. Gitu. Nggak ada yang lain. Enggak bang, masalahnya tuh gini. Kalau kepada Tuhan saja kita pilih kasih, gimana ke sesama manusia gitu loh? Nggak sih? ada pilih. Jadi gini, perintah Tuhan Yesus itu tanpa Anda mengasihi manusia, Anda percuma mengatakan Anda mengasihi Allah. Allah, bukan Allah. Allah, ya. Ya, itu yang benar. Jadi bagaimanapun bentuknya kamu itu artinya menurutmu sudah beribadah kepada Allah itu, ya, ataupun Allah itu, tanpa kamu mempraktekkan hidup kamu kepada manusia itu percuma. Sebab memberikan kasih itu mengenal tentang apa yang kamu berikan kasih itu kepada manusia. Jadi ada pilih kasih kayak kata Anda, ada kasih berpura-pura, ada. Tapi kalau kasih yang tulus kepada manusia, itulah artinya kamu juga sudah mengasihi Allah. Gitu. Iya yang saya sebutkan tadi pilih kasih kan kepada Tuhan. Jangan buru-buru ke manusia kalau ke Tuhan saja pilih kasih, Bang. Gimana sih? Enggak. Gini. Enggak. Jadi di Alkitab itu ada tertulis begini. Ada orang terkapar di pinggir jalan. Ya maaf ngomong ya, kecelakaan lah ya, di pinggir jalan. Ada orang yang beragama melewati, dilihat aja pergi juga. Ada juga yang 1, 2, 3 seperti itu. Dan ada orang yang tidak tahu artinya di dalam agama itu, ya, dia seorang juga penjahat lah, orang yang berdosa, ya. Tapi ketika dia melihat orang itu yang terkapar itu, tergerak hatinya untuk menolongnya. Nah, Yesus mengatakan, siapakah di antara orang itu yang benar? Ya tadi itu, orang yang terakhir tadi. Ya, orang penjahat itu tadi yang merasanya dia berdosa tapi menolong. Itulah yang benar. Gitu. Baik, saya tanggapi boleh? Ya. Iya kan Burunda. Oke, makasih. Jadi kalau Saudara Abdul memberikan gambaran orang yang kecelakaan, orang yang terkapar saja harus ditolong. Ya, orang terkapar loh, ini sifatnya duniawi, harus ditolong. Maka bagaimana kemudian orang yang terkapar akhiratnya, terkapar di kehidupan berikutnya, mereka harus ditolong. Karena itulah kemudian Rasulullah Muhammad SAW itu datang kemudian disampaikan oleh Allah sebagai pembawa kabar gembira dan juga sebagai penolong bagi umat manusia. Al-Quran menerangkan itu dengan jelas.
Ini saya sudah terangkan tadi pagi ya. Bagaimana kemudian Al-Quran mengurai bahwa baginda Rasulullah Muhammad SAW itu diutus oleh Allah hanya sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Jadi ketika ada kesalahan, ada kesesatan, maka umat baginda Rasulullah Muhammad SAW harus menyelamatkan mereka, harus menyampaikan kebenaran itu, harus menyampaikan berita gembira itu. Kalau yang tadi saudara sampaikan bahwa orang yang terkapar harus ditolong, harus dibantu, terkapar aja oleh karena kecelakaan, apalagi mereka yang hatinya buta, hatinya tuli, yang kemudian tidak mau mengindahkan ajaran para nabi. Maka kami umat Islam dipanggil kemudian untuk menyelamatkan mereka. Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa natsira. Ini panduan dalam kehidupan. Nah, apakah kemudian juga Yesus sama mengajak mereka orang-orang ini menyelamatkan orang-orang ini yang terkapar akhiratnya? Iya. Di mana diterangkan itu? Jelas di dalam Matius 5. Apa yang diterangkan oleh Yesus? Jika engkau ingin memperoleh hidup yang kekal, maka laksanakan aturan mainnya Tuhan. Apa itu? Amalkan hukum Torah. Jangan kau hilangkan. Lalu kemudian ajarkan kepada seluruh umat manusia. Maka engkau akan memperoleh hidup yang kekal. Engkau akan memperoleh tempat tertinggi di hadapan Tuhan. Artinya bahwa Islam maupun Yesus sama-sama kemudian mengajarkan untuk menyelamatkan manusia. Nah, sekarang Al-Quran mempunyai koridor. Nah, ini juga harus diuji. Apakah keautentikan Al-Quran ini benar-benar mutlak adanya sebagai firman Tuhan? Di dalam surah Al-Baqarah ayat 15. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Di antara orang-orang Islam ada orang yang hidupnya di atas muka bumi ini melata, sibuk dengan kehidupannya, mengaku beriman kepada Allah, mengaku beriman kepada Tuhan, mengaku beriman kepada para nabi. Tetapi kata Allah, sungguh mereka itu tuli, bisu, buta, sehingga mereka tidak dapat kembali kepada kebenaran. Nah, saya ingin menguji ini. Saya ingin menguji, kenapa? Karena begini, sahabat-sahabat sekalian. Kalau umat Islam itu mengaku sebagai pengikut baginda Rasulullah Muhammad SAW, memang menjadikan panutan kehidupan keberagamaan umat Islam itu sendiri, selalu mengacu kepada apa yang dituntun oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Selalu menisbahkan setiap urusan kepada apa yang menjadi ajaran baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ini baru dikatakan pengikut. Nah, yang terjadi di agama Kristen, mohon maaf, mereka mengaku pengikut. Tetapi kemudian ajaran yang mereka ajarkan, mereka amalkan, itu tidak berkesesuaian. Maka benar apa yang diterangkan Al-Quran, summum bukmun umyum fahum la yarji'un. 1400 tahun silam, Al-Quran sudah mengatakan orang-orang di luar Islam itu adalah tuli, bisu, dan buta, sehingga mereka tidak kembali kepada kebenaran. Nah, ini ingin saya buktikan. Kebetulan saya sudah membuktikan beberapa pekan, beberapa teman Kristen, dan semakin dia mengelak dari apa yang diterangkan Al-Quran ini, semakin nyata kebenaran Al-Quran. Nah, saya ingin menguji kepada saudara Abdon. Menurut saudara, Yesus ketika ia datang ke atas muka bumi ini, selama kurang lebih masa dakwanya 3 tahun, adakah dia pernah mengajarkan bahwa dirinya kemudian itu adalah pencipta langit dan bumi yang nuzul, mengambil pribadi manusia untuk kemudian masuk bergaul dengan manusia? Saya ingin tahu ini. Adakah untuk membuktikan bahwa Al-Quran ini benar? Silakan. Ya, jadi kalau kita bicara di dalam berdiri sendiri di dalam Alkitab, tentu kita harus berdiri sendiri di dalam keyakinan Alkitab itu. Kalau adakah nuzul, jelas ini fakta terbukti bahwa Yesus telah pernah ke dunia ini. Kalaupun itu hanya cerita, tetapi ini dituliskan di dalam Alkitab, di dalam kitab suci. Terserah Anda mengakui atau tidak, dan ini nyata. Jadi sebenarnya kalau di dalam kekristenan itu ajaran Yesus adalah kasih. Ya. Pertanyaannya, apa sih kasih ini? Apakah kasih ini berkuasa? Kan begitu. Apakah kasih ini hebat? Apakah kasih ini mampu menyelamatkan saya? Tentu mampu. Karena tertulis juga di dalam Alkitab bahwa Allah itu adalah kasih. Hanya saja begini Bang Zuma.
Ya. Ini adalah bicara tentang Tuhan. Hanya dua pilihan, percaya atau tidak. Nah, kalau kita kaji tentang pengajaran Yesus, adakah pengajaran Yesus tentang Dia yang mengatakan menciptakan bumi, menciptakan artinya semua ini? Tentu kalau kita bicara mempelajari dalam Alkitab, di dalam sejarah apapun di para nabi, tentu ada, kan begitu. Jadi kalau kita cari dulu di dalam nabi, yang artinya sejarah para nabi tentang dia percaya kepada Allah, dan dia juga sudah melihat keajaibannya, melihat artinya berhadapan dengan Allah itu sendiri, tetapi di situ belum menyatakan dirinya. Mungkin ini ayat ini juga mungkin sudah pernah saya ceritakan, ya kan. Nah, hanya saja fakta yang sesungguhnya dari awal Yesus sudah mengatakan, ya, kalaupun Anda percaya, ini kan artinya berdiri tentang keimanan sendiri. Akulah Alfa dan Omega, ya kan. Sebelum dunia ini ada, aku sudah ada. Sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Nah, inilah yang membuat perdebatan, pertentangan bagi orang-orang yang berlogika di dalam keimanan itu. Contoh juga ya, kita sudah, ya nggak perlu kita ulang-ulang lagi cerita tentang yang Yesus tidak diterima oleh kalangan para rabi-rabi Yahudi, pengadut-pengadut agama Yahudaisme. Hanya saja kasih ini bentuknya apa? Nah, kalau kasih ini ada pada kita, tentu kita sudah berdamai, Bang Juma. Kita sudah berdamai dengan 10 perintah Allah itu, atau hukum-hukum Taurat itu sudah berdamai kalau kita ada hukum kasih. Karena pengajaran daripada Yesus itu sendiri adalah penggenapan dari seluruh hukum-hukum yang ada di dalam para nabi-nabi itu. Jadi intinya kita hanya berlomba di dalam kasih. Itu saja, Bang Juma. Oke, baik. Makasih ya, Saudara Abdon. Teman kita juga, Pak Dr. Adi juga bisa nimbrung di sini. Sekaligus saya ingin membuktikan kekuatan Al-Quran yang menerangkan bahwa orang di luar Islam itu tuli, bisu, dan buta. Sumum, bukmun, umyum, fahum, la yarji'un. Saya ingin membuktikan ayat suci ini. Ayat Al-Baqarah, ya, ayat 18 dari surah Al-Baqarah maksud saya. Nah, kalau kemudian sahabat saya mengatakan bahwa Yesus dikatakan sebagai pencipta langit dan bumi, ini yang saya katakan, Anda meraba-raba. Karena Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ada yang jelas nyata, tapi Anda meraba-raba mengatakan bahwa Yesus adalah pencipta. Ada datanya, kalau digali dalam Bible. Inilah yang saya katakan, Al-Quran 1400 tahun silam sudah mengatakan itu. Tuli, bisu, dan buta. Poin pertama. Kedua, ketika sahabat mengatakan, kita berlomba-lomba percaya dan menjalankan kemudian apa yang diperintahkan, kasih. Saya katakan sekali lagi, sesuatu yang tertulis dengan terang, Anda kemudian tidak mampu melihatnya. Yohanes 14 nomor 12, Yesus mengatakan, jika engkau percaya kepada aku, ya, maka engkau akan melakukan juga apa yang pernah aku lakukan. Tapi Anda tidak melihat itu. Poin ini Anda nggak lihat. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Kemudian berbicara mengenai kasih. Ulangan 11 nomor 1. Tanda-tanda orang yang mengasihi Tuhan adalah melaksanakan segala perintahnya. Melaksanakan apa yang menjadi aturan Tuhan. Melakukan dengan setia apa yang menjadi ketetapan Tuhan, yang menjadi aturan Tuhan, dan yang menjadi perintahnya. Ini yang dimaksud kasih kepada Allah, kasih kepada Tuhan yang mengutus Yesus. Sementara kasih kepada Yesus sendiri adalah melaksanakan perkataan-perkataannya. Yohanes 14, 1 perikop Anda boleh baca di sana. Itulah yang saya katakan bahwa saya ingin menguji Al-Quran. Betulkah yang dikatakan Al-Quran ini? Ada orang yang memiliki 2 biji mata tapi tak melihat. Ada mulut tapi tidak mampu menyampaikan kebenaran. Ada kuping tapi tidak bisa mendengarkan kemudian pesan-pesan ilahi yang disampaikan oleh para nabi. Nah, Saudara Abdon yang saya kasihi. Saya ingin menguji Al-Quran ini berkaitan dengan kemudian apa yang kita bahasakan hari ini. Al-Quran mengatakan, mohon maaf, kalian adalah orang-orang yang tuli. Kalian adalah orang-orang yang buta. Kalian adalah orang-orang yang bisu. Ini Al-Quran yang menjelaskan.
Jadi saya ingin kita membuktikan semua kebenaran itu. Apakah ketika Yesus mengatakan orang yang percaya kepadaku adalah mereka yang melakukan pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar dari yang aku lakukan. Nah, apakah kemudian saudara melakukan pekerjaan yang Yesus lakukan? Ini contoh pembuktian. Atau Anda hanya meraba-raba, kami ini percaya kepada Yesus, tapi padahal yang Anda percaya adalah pengajaran orang-orang yang awal mula mengajarkan kemudian untuk menyembah kepada anak Maria. Lalu kemudian di dalam Yehezkiel bab 18 nomor 9, hidup menurut ketetapanku, tetap mengikuti peraturanku dengan berlaku setia, maka itulah orang yang benar dan ia pasti memperoleh hidup. Demikianlah firman Tuhan. Apakah Anda mendengarkan data ini? Apakah Anda kemudian melihat data ini? Sehingga di dalam kehidupan keberagaman Anda, ketetapan Tuhan, aturan Tuhan, Anda lakukan dengan setia. Saudara saya sedikit mengambil daripada apa yang tertuang dalam kitab Keluaran terkait dengan 10 hukum. Anda merangkum semua 10 hukum itu kemudian. Tetapi apakah kemudian Anda sadar itu? Apakah Anda melihat ketika ada seruan, jangan ada ilah lain di hadapanku? Apakah Anda mendengarkan? Apakah Anda melihat? Ataukah Anda hanya bisa meraba-raba? Kenapa? Karena pada masa Tuhan berfirman kepada Musa, jangan ada ilah lain di hadapanku, jangan ada sembahan lain di hadapanku. Di situ tidak ada Yesus. Lalu kemudian muncul Kristen membentuk ilah lain, yaitu manusia bernama Yesus. Apakah Anda sadar di situ? Inilah yang saya katakan, saya ingin menguji Al-Quran. Subhanallah, sampai hari ini saya masih meyakini bahwa apa yang diterangkan 1400 tahun silam itu mutlak adanya. Silakan sahabat, ada di sini Pak Dokter dan Saudara Abdon, silakan. Oke, terima kasih. Jadi Bang Juma, kita bicara ownernya ya, penguasanya siapa, yang kita ikuti itu siapa. Jadi Yesus berkata dengan firman-Nya, perkataannya, percuma mereka beribadah kepadaku, itu kata Yesus. Tetapi aturan manusia yang mereka ikuti, satu. Oke? Nah, jadi artinya perkataan tentang manusia yang kita ikuti, Yesus bilang percuma beribadah kepadaku. Artinya dia tidak mengatakan dirinya adalah manusia, dia mengatakan dirinya adalah Tuhan, penguasa itu sendiri. Nah, kalau kita bicara tentang akhir nanti, penguasanya siapa sih? Itu topik paling utama sebenarnya. Karena kalau kita berbeda pendapat itu bisa-bisa saja. Tetapi hak mutlak dari perkataan penguasa itu siapa? Nah, itu jadi catatan. Nah, di Lukas 21 kita bisa baca ya, yaitu di Lukas 21 itu ayat 25 sampai seterusnya, kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Nah, di akhir ayat itu berkata, Yesus berkata kepada orang-orang, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Kalau Yesus mengatakan berlalu, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataannya itu abadi, dan dia mengatakan tidak akan berlalu, itu camkan juga itu. Kalau pamannya Bang Juma selalu mengambil ayat-ayat tentang di dalam Alkitab. Perkataan Yesuslah yang sebenarnya yang Bang Juma uji di dalam keimanan ini. Kalau di Al-Quran tentu gak perlu diuji. Tentu itu semua berangkat daripada Alkitab ini. Itu pasti ya, bicara tentang di Al-Quran. Tetapi bagaimana dengan Alkitab ini? Ya kan? Yesus mengklaim, Yesus berkuasa atas perkataannya. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Nah, kalau sudah bicara seperti itu Bang Juma, berarti dia sang penguasa yang memperlihatkan dirinya kepada manusia. Hanya saja manusia, menurut pikiran dia, hal-hal yang gaib, hal-hal yang remeh-temeh, mengakibatkan dia tidak percaya kepada manusia itu. Bicara tentang kedatangan Yesus ke dalam dunia ini, tentu dia mempraktekkan yang namanya Tuhan itu Maha Pencipta, Tuhan itu Maha Kuasa, ya kan? Bagaimana tentang akhir zaman? Dia ceritakan
hanya Yesus yang menceritakan tentang akhir zaman, Bang Juma. Ya, tidak ada yang lain. Kalau Anda mempelajari tentang para nabi-nabi dulu, pengajaran manusia itu tidak ada mengatakan tentang akhir zaman. Hanya Yesus mengajarkan tentang akhir zaman. Dan awal mulanya juga dia mengatakan tentang akhir zaman. Jadi, inti daripada sini, Bang Juma, sebenarnya kita harus topik awal, siapakah Tuhan itu? Siapakah yang kita sembah itu? Baru kita bisa melanjutkan tentang keimanan yang lain. Begitu, Bang Juma. Baik, makasih. Jadi semakin nyata ya, semakin Anda berargumentasi tentang Yesus, semakin nyata apa yang diterangkan oleh Al-Quran. Ujung-ujungnya kemudian Anda ingin menjajakan bahwa Yesus itu adalah pencipta, penguasa, Tuhan, dan seterusnya. Semakin nyata apa yang diterangkan oleh Al-Quran. Ketika kemudian sahabat mengatakan bahwa saya tidak paham, lalu Anda mengambil Matius 15 nomor 9, percuma mereka menghormat kepada aku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Nah, di dalam kata menyembah, di situ ada kata sebontai. Sebontai itu artinya adalah menghormat, takut, ya, takut. Nah, di sini jelas bahwa ketika dikatakan sia-sia mereka beribadah, sia-sia mereka menghormat, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Nah sekarang, mari kita buktikan, ini justru akan semakin membenarkan Al-Quran. Ketika sahabat saya mengambil Matius 15 nomor 9, percuma mereka menghormat kepada aku, sementara mereka mengajarkan perintah-perintah manusia. Ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Poinnya sederhana. Apakah Kristen itu menyembah Yesus karena perintah manusia atau perintah Tuhan? Perintah manusia atau perintah Tuhan? Kalau Paulus adalah Tuhan, Kristen berarti benar. Tapi kalau Paulus adalah manusia, maka ini yang diterangkan oleh Yesus, percuma kalian kemudian beribadah, menghormat ya kepada Yesus, sementara apa yang kalian lakukan adalah perintah manusia. Mau lari ke Al-Quran? Tidak mungkin. Al-Quran itu semuanya adalah perintah Tuhan. Kami ibadah, kami sholat, kami puasa. Semua itu adalah perintah Tuhan. Dan termaktub di dalam kitab suci kami. Yang memerintahkan kemudian kami untuk menjadi Islam. Memerintahkan kami kemudian untuk meyakini Allah satu-satunya Tuhan. Itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sekarang, perintahnya Yesus untuk menjadikan dirinya sebagai sembahan itu di mana? Adakah? Tidak ada. Tapi adakah perintah manusia untuk kemudian menobatkan Yesus itu setara dengan Tuhannya? Ada. Siapa pelakunya? Paulus. Jadi Matius 15 nomor 9 semakin nyata bahwa kebenaran Al-Quran itu mutlak, tidak diragukan. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Apa bukti kebutaannya di sini? Apa bukti ketuliannya di sini? Ketika dikatakan ini adalah sabda Yesus, percuma mereka beribadah, percuma mereka menghormat, percuma mereka takut kepada aku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Harusnya ketika poin ini sampai, kalau tidak tuli, kalau tidak buta, ada pertanyaan yang menusuk ke dalam batin hati sendiri. Siapa yang mengajarkan aku menyembah Yesus? Perintah Yesus atau perintah manusia? Tapi karena buta, tuli dan bisu, bisikan itu tidak sampai kepada kalbu. Yang ada adalah nyembah Yesus, nyembah Yesus, nyembah Yesus. Padahal ada 3 ciri. Ada 3 ciri manusia yang kelak diusir oleh Yesus, yang kemudian didudukan sebagai penjahat. Bermujizat, bernubuat, mengusir setan dengan menggunakan nama Yesus. Apakah orang Kristen sadar? Apakah orang Kristen ngeh? Apakah orang Kristen itu mau menerima itu? Lagi-lagi saya katakan, summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Mereka tuli, mereka bisu, mereka buta. Sehingga apa yang dikatakan oleh Yesus, ciri-ciri orang yang diusir kelak, ada pada mereka. Tapi mereka tidak bisa melihatnya. Inilah yang saya katakan. Saya menguji Al-Quran, semakin Anda berargumentasi, semakin mutlak kebenaran Al-Quran itu ada. Demikian sementara, silakan. Terima kasih. Jadi kalau kita bicara tentang perintah, Bang Juma, jadi kalau di Alkitab itu sebenarnya ada juga Yesus mengatakan orang buta menuntun orang buta. Oke. Ya, saya tidak
tidak terlalu mengkaji itu ya. Yang jelas orang buta menuntun orang buta itu percuma. Oke. Nah, tentang perintah, kalau bicara tentang Paulus, Bang Juma, Paulus itu tidaklah menggerakkan hatiku untuk kepada Yesus. Tetapi Paulus itu sama dengan saya ketika saya tergerak oleh Tuhan Yesus. Begitu juga dengan Paulus. Jadi kalau kita ambil di Matius 26, kita bicara tentang perintah untuk memberitakan Injil. Matius 28 ya, sampai ayat 16 sampai ke 20. Jadi begini Bang Juma. Kalau bicara menyembah, ya ini kalau pengen Pak. menyembah. Ya, Assalamualaikum. Kita bicara menyembah. Lagi rame tuh. Ya. Dan ke-11 murid itu, Iya, itulah. Pak ya. ya, oke ya, bentar ya. Dan ke-11 murid Ya, itu, di mute dulu Bang. Mohon maaf yang lain di mute dulu. Udah, Guru, udah. Iya. bicara tentang kasih. menyembah. Ya, bicara tentang menyembah. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditujukan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, ya, ketika melihat Yesus, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu untuk menyembah Yesus. Ada yang menyembah Yesus dan ada yang ragu-ragu. Ketika ada orang yang menyembah Yesus, Yesus bukan melarang. Bahkan yang ragu-ragu ini, Yesus memperkuat keimanan dia. Yesus memperkuat tentang kepercayaan dia kepada Yesus. Jadi di ayat 18-nya, saya bacakan lagi. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Dia yang mengatakan itu, ya. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi Yesus mengatakan menjamin sampai kepada akhir zaman pun Yesus memberikan artinya perlindungannya, menyertai orang itu. Jadi bicara kita konteks, kita khususkan dulu menyembah. Di ayat ini, di ayat 17 ini, Matius 28 di ayat 17 ini, ketika melihat Yesus, ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Nah, di ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Pertanyaannya timbul, kenapa dia memberikan perkataan itu, segala kuasa telah diberikan kepadaku, dengan catatan dia yang mengatakan itu. Ya, segala kuasa di bumi dan di surga telah diserahkan kepadaku. Nah, ini untuk memperkuat kepada orang yang ragu-ragu. Dan Yesus tidak melarang orang yang ragu-ragu itu, dan juga tidak melarang orang yang menyembah dirinya. Oke? Tetapi dia memperkuat dirinya, mengatakan dirinya bahwa dia sesungguhnya adalah juru selamat itu. Ya kan? Dia adalah Tuhan bagi manusia itu. Tanpa Yesus, dunia ini tidak akan terselamatkan. Tanpa Yesus, dia yang mengatakan siapapun manusia tidak terselamatkan. Sebab manusia itu tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Itulah perkataan Yesus mengatakan keleman dari hidupnya, dari kehidupannya di dunia ini, mengatakan kuasanya. Jadi Bang Juma, kalau ini sudah dikatakan bahwa Yesus sudah mengatakan segala kuasa telah diserahkan kepadanya di bumi dan di surga. Nah, ya jadi ya tentu ini tergantung kepada pendalaman apakah Bang Juma ada di ruangan saya atau tidak. Tetapi kalau Bang Juma di sini adalah ruangan Bang Juma adalah orang yang ragu-ragu yang mau menyembahnya. Tetapi ya kebetulan nih, keberuntungan buat saya bahwa saya di dalam ruangan yang menyembah Yesus. Bukan Paulus yang saya sembah. Itu jauh. Paulus itu sama dengan saya tentang kesaksian hidup dia bersama Yesus. Saya juga begitu. Nah, jadi ayat-ayat ini Bang Juma yang sudah ada dari dulu, dan tentu ini dibahas sampai kepada manusia itu mati, ini tetap dibahas. Jadi intinya Bang Juma, ini klemannya, artinya sesuatu kuasa di dalam orang itu tidak pernah mengatakan dirinya adalah penguasa di bumi, penguasa di surga. Ini yang menjadi pedoman Bang Juma yang harus sebenarnya diteliti, kita cari. Kita menyembah Tuhan yang kita kenal, menyembah sesembahan kita yang harus kita kenal. Apakah dia itu memberikan hukuman? Apakah dia membela kita di dalam kasihnya? Begitu Bang Juma. Jadi intinya di situ adalah
tentang kekuasaan Tuhan itu siapa. Begitu Bang Juma. Oke, nanti baik. dilanjut oleh dokter juga, nanti gak apa-apa. Iya, boleh. Jadi sekali lagi saya katakan, semakin sahabat saya ini mengurai tentang imannya, semakin benar apa yang diterangkan oleh Al-Quran. Kalau kemudian Anda mengatakan Yesus diberi kuasa di dunia, itu hanya pernyataan Matius. Di dalam kitab lain itu tidak diuraikan. Mana Yohanes, mana Lukas, mana Markus, kenapa kemudian tidak menguraikan hal yang sama? Matius 28 nomor 19 yang Anda urai itu tidak tertera dalam kitab yang lain, bahwa Yesus diberi kuasa di dunia dan juga di surga. Ini pernyataan orang yang kemudian mengaku sebagai murid. Sementara ending daripada Matius 28 itu hanya ada pada nomor 15-nya. Bahwa berita yang tersiar sampai hari ini adalah tentang tentara upahan, bukan tentang Yesus itu diberi kuasa di dunia dan di surga. Kenapa? Karena ketika di Yesus di dunia, dia tidak memiliki kuasa apa-apa. Menjadikan Bani Israel menjadi pengikutnya saja dia tidak mampu. Menjadikan Yudas untuk tidak berkhianat saja itu tidak mampu dia. Berarti tidak ada kuasa di dunia. Sementara di surga, terkait dengan penghakiman, diterangkan di dalam Yohanes 5 nomor 27. Dan Yesus dan Tuhan telah memberikan kuasa kepada Yesus untuk menghakimi. Kenapa? Karena Yesus adalah anak manusia. Yesus menerima pangkat, menerima wewenang. Dari siapa? Dari Tuhannya. Untuk apa? Untuk menghakimi. Kenapa dia diberi? Karena dia manusia. Sesuatu yang diberi sudah pasti dia bukan pencipta langit dan bumi. Tapi hal ini tidak sampai. Anda tidak mendengarkan. Anda tidak melihatnya. Anda bisu untuk mengatakan kebenaran itu. Kenapa? Al-Quran sudah menceritakan 1400 tahun silam. Yesus mengatakan, ketika Anda mengatakan dia diberi kuasa, dia mengatakan, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Hal itu tidak Anda dengarkan. Anda hanya meraba-raba ke poin-poin yang lain. Lalu kemudian, sahabat saya, ketika Anda mengatakan bahwa orang buta menuntun buta, Anda coba lihat di dalam Kisah Para Rasul 9. Bagaimana kemudian Paulus memulai karirnya dengan posisi buta. Di dalam Kisah Para Rasul 9, di situ cerita yang dibangun kemudian, Paulus terbang ke tanah, lalu kemudian dia mendengarkan suara dari langit. Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Kalau ini suara Tuhan, ya, berarti Yesus salah. Karena kenapa? Yesus mengatakan, engkau tidak akan mendengarkan suara Tuhan. Tidak ada orang yang kemudian bisa hidup. Nah, ini pembuktian bahwa yang didengarkan oleh Saulus, satu, bukan Tuhan, dua, atau ini hanya karangan dia. Hanya berpura-pura sebagai jalan untuk menjadi pengikut Yesus, agar dipercaya sebagai pengikut Yesus. Lalu kemudian di dalam Kisah Para Rasul 9, di data nomor 9-nya dikatakan, 3 hari lamanya kemudian ia buta, ia tidak bisa melihat. 3 hari lamanya ia tidak makan dan tidak minum. Ini cerita Lukas tentang gurunya Paulus. Artinya kalau Anda mengatakan orang buta menuntun buta, Anda lah yang kena. Karena Paulus sempat buta. Ya, lalu kemudian dia mengajarkan sesuatu yang tidak berdasar terhadap firman Tuhan. Apa yang dikatakan oleh para nabi? Semua para nabi mengajarkan sebelum Yesus, sebelum datangnya kemudian Paulus. Bahkan Yesus itu sendiri. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan kita esa, Tuhan itu satu. Ya, itu diterangkan dalam Ulangan 4. Tuhan Allah tidak ada lain kecuali Dia. Ulangan 4 nomor 35. Akulah Allah, tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Yesaya 46 nomor 9. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku dan seterusnya. Keluaran 20 nomor 3 sampai nomor 5. Bahkan Yesus dalam Markus 12 nomor 29, hukum yang terutama adalah, dengarkan wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Ketika Yesus mengatakan, dengarkan wahai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Apakah Anda mendengarkan? Tidak. Summum bukmun umyum fahum la yarjiun. Anda mengatakan Tuhan itu tidak esa. Tuhan itu ada 3 pribadi. Ada Bapa, ada Anak, dan ada Roh Kudus. Anda tidak mendengarkan seruan Yesus. Dengarlah wahai Israel, Tuhan kita, Tuhan itu esa. Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Jadi, ketika Yesus menekankan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, satu-satunya Tuhan yang benar,
dan mengenal aku sebagai utusanmu, teman-teman Kristen tidak mendengarkan itu. Al-Quran menerangkan, summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Semakin Anda mengulas tentang iman Anda, semakin kuat keimanan saya terhadap Al-Quran. Kalian adalah umat yang tuli, kalian adalah umat yang bisu, kalian adalah umat yang buta, sehingga tidak mampu memberikan sebuah implementasi dalam kehidupan keberagamaan tentang apa yang menjadi manifestasi daripada pengajaran Yesus kepada Bani Israel. Ganjilnya kemudian adalah agama Kristen yang dipelopori Paulus, ya, mengajarkan kepercayaan yang sangat jauh berseberangan, yaitu Trinitas terhadap pengajaran Yesus. Apakah kalian melihat itu? Perbedaan ketika Yesus mengatakan, dengarlah wahai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Dan Yesus ketika dilantik kemudian menjadi Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 2 dan juga Roma 29 nomor 14. Apakah kalian melihat perbedaan itu? Tentu tidak. Kenapa? Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Subhanallah. Jadi saya katakan kepada sahabat saya bahwa apa yang Anda pertontonkan adalah indikasi yang kemudian menjadi bagian dari orang-orang yang kelak diklaim oleh Yesus sebagai penjahat. Menyembah Yesus, menuhankan Yesus, menyeru Yesus sebagai Tuhan. Lalu kemudian orang-orang yang bermujizat, bernubuat, lalu kemudian mengusir setan dengan menggunakan nama Yesus, itulah ciri-ciri orang yang akan diusir dan akan dihakimi oleh Yesus. Tapi apakah sahabat saya melihatnya? Apakah sahabat saya menyadarinya? Tidak. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Al-Quran 1400 tahun silam sudah menerangkan itu. Kalau saya jadi Anda, saya akan meninggalkan kebutaan. Saya akan meninggalkan kebisuan. Saya akan meninggalkan ketulian. Saya akan mendengarkan firman yang disampaikan oleh Yesus. Dan saya akan melihat perbedaan antara Tuhan dan yang diutusnya. Dan saya juga akan menyampaikan kebenaran. Tidak ada Tuhan selain Allah. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ahad. Dengarkanlah wahai Israel. Tuhan Allah kita itu esa. Tuhan kita Allah. Dia esensinya satu, bukan tiga. Itu kalau saya menjadi sahabat. Oleh karena itulah kemudian saya mengajak siapapun di antara kalian orang Kristen, yuk mari kita buktikan Al-Quran. Apakah Al-Quran ini salah di dalam mengatakan ada yang buta, ada yang tuli, ada yang bisu, ataukah memang betul adanya? Demikian sementara. Baik, silakan Bang Abdon dibuka mute-nya. Oke, jadi terima kasih Bang Juma. Jadi konteks berulang-ulang sekali. Ya. Yesus selalu mengatakan tentang dirinya, ya, dan ini menjadi perdebatan, ya. Sebelum Quran ini ada yang dibawakan oleh Rasul itu, jauh sebelum ada Al-Quran, Yesus sudah berhadapan dengan orang-orang Yahudi tentang kebenaran dirinya. Jadi kalau Bang Juma mengulang lagi, ini tentu mengulang masa yang lalu lagi. Posisi Anda adalah posisi seperti orang-orang yang menyangkal dirinya. Itu fakta. Jadi, tidak perlu lagi Bang Juma artinya capek mengulas itu. Orang Yahudi itu, yang punya agama itu, ahli Taurat itu, ahli agama itu, menantang, ya, mengatakan Yesus itu, melarang, menghujat kealahan mereka. Bahwa Yesus menyatakan dirinya adalah anak Allah. Bicara tentang anak Allah, itu Bang Juma, itu adalah sebutan dirinya. Sebab sebutan anak itu tidak ada yang lebih tinggi daripada sebutan anak dari yang lain. Anda cari apa? Anak itulah sebutan daripada pewaris. Kalau kita bicara tentang logika pengertian bahasa manusianya. Tapi Yesus menyatakan dirinya adalah anak Allah, bahwa dia setara dengan Allah itu. Maka daripada itulah orang-orang Yahudi ahli Taurat itu melarang, menantang, tidak menerima perkataan dirinya disebut anak Allah. Bukan berarti secara logika kita berpikir berhadapan dengan manusia dan perempuan berhubungan menjadi anak. Bukan, Bang. Bukan begitu, Bang Juma. Jadi makna daripada perkataan Yesus menyebut dirinya adalah anak Allah. Dan pengklaiman dirinya tentang siapa dia. Ini kan tentang kita mengetahui tentang siapakah Yesus itu.
Kalau Bang Juma artinya mengajak saya ke tempat yang lain, saya tidak mendapatkan keyakinan. Tidak ada satupun menyatakan dirinya di dunia ini, hanya Yesus menyatakan dirinya penguasa surga dan penguasa bumi. Tidak ada yang lain. Karena apa? Dia menyelaraskan, menyamakan dirinya dengan manusia. Berhadapan dengan pemikiran manusia, dijawab dengan pemikiran manusia. Berhadapan dengan artinya keilahian, dijawab dengan keilahian. Kita bicara tentang keilahian Allah. Dia sudah mengatakan, Yesus, aku mengenal Bapa. Dia mengenal kealahannya. Bukan Bapa arti seperti anak dan Bapa, bukan. Dalam kealahan itu, di dalam keroh kudusan itu, di dalam kemanusiaan itu, Allah itu ada. Itulah namanya keilahian. Kita sering berbicara tentang namanya keilahian. Namun Anda tidak menerima. Tetapi ketika saya lempar itu masalah kenyataan yang ada, apakah Bang Juma punya roh? Punya. Apakah Bang Juma punya kemanusiaan itu, tubuhnya itu? Punya. Apakah Bang Juma punya nama itu? Punya. Identitas Anda ada 3. Nah, makanya kok saya selalu mengatakan Allah itu seperti manusia. Tentu Kejadian 1 ayat 26. Ini mutlak. Ini bukan ajaran daripada Yahudi. Ini bertentangan. Tidak menerima tentang ajaran ini. Begitu juga Anda tidak menerima tentang ajaran ini. Yesus yang mengajarkan ini. Hanya Yesus mengajarkan tentang akhir zaman. Tidak ada yang lain. Nabi-nabi yang dulu tidak bicara tentang akhir zaman. Hanya Yesus mengatakan, dan di akhir kehidupan ini juga dia yang akan datang. Jadi, di mana lagi kita bicara kalau dia sudah mengatakan itu? Nah, tentang kebenaran ini kan, ini Alkitab. Anda berdiri di dalam kitab yang lain. Kalau kita subjektif ya, kita objektif lah. Kita objektif. Saya berdiri di dalam ini, di dalam Alkitab. Ada seseorang yang menyatakan, mengklaim dirinya adalah Tuhan. Tentu siapa? Yesus. Bagaimana dengan di Al-Quran? Apakah seseorang mengatakan dirinya adalah Allah? Siapa? Dengan siapa dia bicara? Apakah pernah ke dunia ini? Apakah memperlihatkan dirinya? Tentu tidak. Begitu juga kita ke dalam Taurat. Ya kan? Di Keluaran itu ada juga terjadi. Abraham, Ishak, Yakub, ya kan? Allah itu menampakkan dirinya, tetapi belum menyatakan dirinya. Menampakkan dirinya dari berbagai apapun, dia menampakkan dirinya, tetapi tidak menyatakan dirinya. Siapa dia? Yesus menyatakan dirinya, akulah dia, akulah dia, akulah dia. Itu banyak itu Bang Juma. Bertebaran itu perkataan Yesus. Akulah dia, akulah dia. Hanya saja Bang Juma, kita konteks ini adalah tentang siapakah Tuhan yang kita sembah itu. Yang lain baru kita bicarakan. Itu momen yang awal sekali Bang Juma. Kalau Bang Juma bicara tentang buta, yang tuli, saya tidak buta, saya tidak tuli. Saya berhadapan dengan Tuhan yang saya sembah. Bagaimana Tuhan saya ini jahat atau tidak? Bagaimana Tuhan saya ini berkuasa atau tidak? Berkuasa. Dia sudah menyatakan dirinya, nanti dia akan datang lagi untuk menyelamatkan. Ya kan? Kalau Bang Juma pengen artinya berkuasa dalam bentuk keajaiban, dia punya. Menyembuhkan orang, mendamaikan orang. Kalau dia artinya mau dibunuh, itu manusia. Dia memberikan kelonggaran kepada manusia itu. Tetapi dia abadi. Ya, dalam tubuhnya itu, dia tetap abadi. Apalagi dalam keilahian. Jadi momen yang kita bicarakan ini Bang Juma, konteks awal sekali, yang penting ini adalah, siapakah Tuhanku? Begitu Bang Juma. Makasih. Oke, baik. Jadi, yang pertama, yang perlu dipahami di sini, ketika sahabat saya mengaku tidak buta, tidak tuli, dan bisu. Kalau tidak buta, tidak tuli, tidak bisu, pasti Anda akan berdiri sebagai penolong ajaran yang diajarkan oleh Yesus kepada Bani Israel. Apa itu? Mendudukkan Yesus sebagai utusan Allah yang harus dikenal. Dia adalah nabi yang dikhususkan kepada Bani Israel. Tapi karena Anda tidak ada pada posisi itu, melainkan Anda adalah penyembah kepada Yesus, maka saya tetap saja mengatakan Anda tuli, bisu, dan buta. Nah, yang perlu disadari di sini, Yesus itu datang ke dunia ini memperkenalkan dirinya kepada Yahudi, tetapi ditolak. Maka karena itulah kemudian Yesus ya yang tidak diterima ini mengeluarkan semua jurus-jurus ilmu pamungkas yang diterima dari Tuhannya, agar Bani Israel percaya bahwa dia itu adalah utusan Tuhan. Tapi sayangnya tetap saja ditolak. Lalu muncul Kristen, memungut ajaran Yesus, memungut perkataan-perkataan Yesus yang diperuntukkan
untuk menggunakan yang digunakan Yesus untuk diperuntukkan meyakinkan Bani Israel kalau dia adalah utusan Tuhan. Perkataan-perkataan Yesus dipungut oleh Kristen, lalu kemudian perkataan itu dinobatkan kepada sembahan-sembahan dewa-dewa orang Yahudi. Orang Romawi. Perkataan Yesus diambil, kemudian dinobatkan kepada konsep yang dianut oleh penjajah pada kala itu. Sehingga perkataan Yesus, aku diberi kuasa. Ya, aku duduk di sebelah kanan Tuhan. Itu diambil, dipungut semuanya, kemudian dijadikan sebagai sandaran untuk melegalkan dan melanggengkan ajaran yang dianut oleh Romawi dari sejak turun-temurun dari nenek moyang mereka. Sehingga yang tadinya ajaran ini hanya untuk Bani Israel diambil, didudukkan kepada non-Israel, lalu kemudian Yesus dijadikanlah Tuhan di sana. Kristen mengambil itu, lalu kemudian dinobatkan kepada dewa-dewa milik orang Romawi. Makanya pengajaran tentang konsep ketuhanan terhadap manusia, pengorbanan terhadap manusia, dengan darah manusia menebus dosa, itu tidak dianut di Yudaism. Tidak dianut di dalam ajaran para nabi. Tapi dianutnya di dalam ajaran pagan yang diajarkan oleh penjajah pada masa itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Yesus ketika datang kepada Bani Israel, setinggi apapun penyampaiannya, penekanannya kemudian adalah ingin merangkul Bani Israel, agar Bani Israel ini percaya dia ini adalah utusan Tuhan yang datang kepada mereka, mengajak mereka kembali kepada jalan yang benar. Aku diutus kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Apa maksudnya hilang dari Bani Israel? Maksudnya adalah Bani Israel yang meninggalkan pundak ajaran yang dibawa oleh Abraham, Ishak dan Yakub termasuk Musa. Mereka dicari oleh Yesus untuk kembali. Apa pembuktiannya? Silakan Anda baca dalam Matius. Jangan kau menyangka aku datang untuk meniadakan, tetapi aku datang untuk menggenapin. Barang siapa yang menghilangkan, itu poinnya. Setitik pun, meski sekecil apapun, dia tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Itu lengkapnya ada di dalam Matius 5. Barang siapa yang meniadakan dan mengajarkan pada orang lain, maka dia akan menempati tempat terendah di dalam kerajaan Tuhan. Barang siapa yang mengamalkan dan mengajarkan pada orang lain, maka dia akan memperoleh tempat tertinggi di dalam kerajaan Tuhan. Ini bukti bahwa Yesus ketika datang mengajak Bani Israel yang meninggalkan hukum Taurat untuk kembali kepada hukum Taurat. Bukan untuk datang mati di atas tiang salib, kemudian dinobatkan sebagai putra Tuhan. Kalau Anda mengatakan Yesus itu adalah anak Allah atau anak Tuhan, justru inilah pembuktian Al-Qur'annya. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka buta. Pernyataan Yesus sebagai anak Tuhan bukanlah Tuhan. Yesus sebagai anak Tuhan artinya adalah orang yang dikasihi, orang yang intim, orang yang dekat. Di dalam pengajaran Islam disebut orang yang soleh, orang yang intim layak anak dengan Bapa. Itu yang dikatakan sebagai anak Tuhan. Pembuktian terbaliknya kemudian adalah Yesus menyebut dirinya sebagai anak manusia. Berpuluh-puluh kali di hampir setiap kitab yang dikanon yang Anda imani sebagai firman Tuhan, itu Yesus menyebut dirinya sebagai anak manusia. Apakah Anda melihat itu? Tidak. Apakah Anda mendengar? Tidak juga. Apakah Anda menyampaikan? Tidak. Anda bisu untuk menyampaikan ajaran Yesus. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan hanya Yesus yang mengajarkan hari kiamat, hanya Yesus yang mengajarkan akhir zaman. Subhanallah. Bertaburan ayat suci Al-Quran, di mana di dalam Al-Quran menceritakan fase per fase tentang hari kiamat, tentang hari akhir. Bagaimana kemudian akhir zaman diterangkan dalam Al-Quran, bahkan secara mendetail. Orang dibangkitkan dari kubur, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian mereka mengalami penghakiman, lalu kemudian mereka masuk ke dalam tempat mereka masing-masing berdasarkan dengan amal mereka. Terinci di dalam Al-Quran. Jadi kalau Anda mengatakan hanya Yesus, justru Yesus di dalam kitabnya, di dalam pengajarannya mengatakan, aku tidak tahu kapan hari kiamat, tapi Yesus hanya memberitakan akan adanya hari kiamat. Itu yang perlu Anda camkan. Bahwa seluruh nabi mengajarkan tentang adanya hari kebangkitan. Hari kebangkitan akan datang ketika akhir ini, kehidupan ini akan berakhir. Berarti seluruh para nabi mengajarkan akhir zaman. Termasuk baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kembali kepada tema saya ingin membuktikan
Dan alhamdulillah, saya membuktikan hari ini, semakin Anda kemudian menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan, maka semakin nyata kemudian Anda telah membenarkan, telah menjadikan diri Anda sebagai penggenapan tentang Al-Quran. Surah Al-Baqarah ayat 18. Terkait Yesus Anda sebutkan anak Tuhan. Anak Tuhan bukan berarti dia harus mati di atas tiang salib. Kemudian dia dibunuh untuk menebus dosa manusia. Kenapa? Kalau Anda tidak buta, Anda akan melihat Amsal 2 nomor 22, Amsal 3 nomor 25, Amsal 3 nomor 33, Amsal 4 nomor 14, Amsal 4 nomor 17, Amsal 4 nomor 19, Amsal 5 nomor 22, Amsal 6 nomor 12, dan seterusnya. Bahwa poin yang diajarkan di dalam kitab hikmah ini adalah orang munafik, orang fasik akan menjadi pengganti daripada orang yang benar. Pengkhianat akan menggantikan hukuman bagi orang saleh. Orang-orang fasik yang dijadikan oleh Tuhan untuk menggantikan orang yang benar. Sehingga siapapun dia yang berkhianat terhadap orang benar, dialah yang harus mati di atas tiang salib untuk menggantikan orang yang benar ini. Ini dalil, ini data bagaimana kemudian kitabnya Nabi Daud yang kemudian kalian sebut dengan kitab Amsal, itu diterangkan bahwa kutuk Tuhan di dalam rumah orang fasik berlaku pada orang fasik untuk menggantikan orang-orang yang diberkati. Ini data, ini dalil bagaimana kemudian Allah menggantikan Yesus yang harusnya diselamatkan, digantikan kemudian dengan orang yang berkhianat terhadap dia. Diterangkan di dalam kitab Amsal. Banyak data, banyak dalil yang mengatakan itu. Tapi apakah kemudian saudara melihatnya? Apakah saudara mendengarnya? Apakah saudara mampu untuk menyampaikan itu kepada manusia? Ternyata tidak. Sumum bukmun unyum fahum la yarji'un. Silakan. Oke, makasih. Jadi ini bolak-balik saja Bang Juma. Artinya Bang Juma itu adalah penyangkal ketuhanan Yesus. Itu saya tidak salahkan, tetapi Yesus dalam Alkitab ini betul, sudah menyatakan dirinya. Ya, dalam penyangkalan Anda, artinya Yesus mengatakan bahwa Anda tidak mengenal Allah, ini tertulis di dalam Alkitab, ya. Jadi begini. Jadi kalau kita lari ke konteks daripada Alkitab, ya. Jadi saya ambil juga di ayat ini biar kita bicara tentang ayat-ayat, ya. Di sini disebut bahwa Yesus Tuhan itu adalah Tuhannya manusia, bukan Tuhannya agama, ya. Yesus berkata di sini, ada lagi padaku domba-domba yang lain, yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Nah, Yesus berbicara tentang ini adalah, Yesus berbicara tentang dirinya adalah pengembala yang baik. Ya, kata-kata yang baik, pengembala yang baik, itu tentu bukan berasal dari setan. Ya kan? Nah, kenapa Yesus mengatakan ada lagi padaku domba-domba yang lain? Artinya Yesus bukan di dalam domba yang mengikuti Yesus saja, ya, bukan kita saja yang mengikuti Yesus itu diselamatkan, tetapi ada juga orang-orang yang lain yang akan dituntun oleh Yesus itu sendiri. Siapa yang bisa menuntun kita, Bang Juma? Nabi satupun tidak akan bisa menuntun kita pada akhir zaman, tidak ada satupun. Hanya Yesus mengatakan untuk menyertai kamu sampai di akhir zaman. Jadi ini yang harus kita pelajari dulu. Masalah Anda menyangkal dan tidak beriman kepada Yesus, tentu Anda tidak mempelajari dari awal mula itu dan tidak percaya kepada Yesus. Nah, kalau bicara akhir zaman, di Quran sendiri pun bicara tentang akhir zaman, tidak ada kata lain selain daripada Isa Al-Masih. Oke, saya tidak samakan dulu. Ya, siapa Isa Al-Masih itu? Tentu Anda yang mengimani. Tidak ada kata akhir zaman selain daripada Isa Al-Masih. Tentang hari kiamat itu Isa Al-Masih. Di Alkitab juga bicara seperti itu. Ya kan? Nah, tentu kita kan berdasarkan tentang ketuhanan kita bicara. Saya berdasarkan tentang perkataan Tuhan itu, bukan perkataan manusia. Kalau kita bicara dalam Alkitab itu, Anda tidak percaya itu perkataan Tuhan, tentu saya juga tidak memaksakan. Tapi ini real, bahwa Alkitab ini sudah dipegang oleh orang. Ya, nubuatan-nubuatan oleh Yesus, yang tentang akhir zaman tentu akan terjadi peperangan, akan terjadi bunuh-membunuh, akan terjadi yang lain-lain, itu komplit di sana. Itulah tanda-tanda akhir zaman. Kalau Yesus mengatakan waktunya, tentu dia tidak akan memberikan waktunya kapan. Tetapi dia memberikan tanda-tanda akhir zaman. Ya kan? Nah, jadi
tolong ini Bang Juma, kita belajar di dalam ketuhanan. Kita bukan belajar di dalam perintah manusia. Ini perintah Yesus, ya. Apakah kita mengenal Allah? Tentu tidak. Sebelum Yesus datang ke dunia ini, tidak ada yang mengatakan dirinya adalah Allah. Tidak ada yang lain selain daripada Yesus. Jadi, dia mengatakan seperti itu Bang Juma, jauh sebelum Quran ini juga ada. Dia sudah bertentangan, berdebat dengan orang-orang Yahudi. Nah, jadi bicara tadi, Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Bayangkan tuh Bang Juma, Yesus mengatakan, tidak seorang pun yang mengambil daripadaku, melainkan aku yang memberikannya menurut kehendakku sendiri. Tuh. Itu bicara tentang kehendakku sendiri, ya. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Nah, bicara tentang Bapakku, Anda kebingungan barangkali. Bapakku ini tentang keilahian dia, tentang kekuasaan dia, tentang kealahan dia. Tetapi ya dia berbicara dalam dampak manusia, tampak manusia. Tetapi manusia tubuhnya ini bukan sama juga dengan tubuh kita. Dia abadi, dia kekal sampai terangkat ke surga. Kalau di Al-Quran, saya tidak menyamakan dulu, dia terangkat ke langit, itu bicaranya Isa Al-Masih. Nah, tentu kalau sudah berangkat ke langit, tentu itu bicara tentang tubuhnya manusia itu tadi, Nabi itu tadi, hanya dia yang kekal di surga, terangkat di langit. Nah, ini kan harus kita kupas juga, ada persamaan di sana. Ya kan? Nah, jadi, kalau bicara Yesus mengatakan, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Nah, kalau sudah bicara tentang kehendakku sendiri, bagaimana dengan Anda menguraikan kata-kata Yesus ini? Kalau Anda mengatakan aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku, tentang apakah itu? Artinya dia itu adalah perbuatan Allah itu sendiri. Nah, ini sudah mengklaim dirinya. Aku akan memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa. Bayangkan itu Bang Juma, itu di Yohanes 10 ayat 18. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugasku yang kuterima dari Bapakku. Bicara tentang kemanusiaan, berbicara ke manusia, dia berbicara firman di dalam tubuh itu yang tampak oleh manusia. Tetapi kata kuasanya itu ada di dalam diri Yesus. Apapun yang dilakukan Yesus, apapun perkataan Yesus itu adalah kehendak Bapa itu sendiri. Adalah kehendak Allah itu sendiri. Tidak ada kehendak-kehendak lain, Bang Juma. Artinya dia mengatakan Esa. Itu pengajaran tentang ketuhanan di dalam Alkitab, ya kan? Jadi bagaimana orang lain menolak? Tentu, maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan Yesus tadi. Banyak di antara mereka berkata, ia kerasukan setan, ia gila. Mengapa kamu mendengarkan dia? Kata orang-orang itu, hampir sama perkataan Bang Juma mengatakan saya tuli. Nah, jadi tentu saya juga tidak salahkan tentang Bang Juma mempelajari kebenaran. Yesus juga berkata, ujilah kebenarannya. Yesus berkata seperti itu, ujilah kebenarannya. Nah, tentu kita saling menguji kebenaran di dalam ayat-ayat ini. Tentu di dalam titik ini koridornya kebenaran itu menguji itu adalah tentang kasih sayang, bukan tentang masalah yang lain-lain, ya kan? Nah, disinilah perkataan-perkataan itu, Bang Juma, yang lain juga berkata, bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelekkan mata orang-orang buta? Nah, itu perkataan-perkataan orang. Jadi bervariasi perkataan orang. Jadi Bang Juma, kita berdasarkan tentang perkataan Tuhan. Yang sekarang kita bicarakan adalah tentang pengajaran Tuhan. Siapakah yang abadi mengajarkan tentang Tuhan itu sendiri di dunia ini? Apakah manusia atau nabi? Apakah Tuhan itu sendiri? Tentu saya percaya kepada Tuhanlah yang mengajarkan aku tentang ketuhanan. Begitu Bang Juma. Makasih. Baik. Ya, pernyataan terakhir, Anda percaya bahwa Tuhan yang mengajarkan tentang Tuhan kepada Anda. Tidak percuma Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapak. Jadi bapak ini disebut oleh Yesus sebagai iblis. Dan ada sekelompok orang kemudian yang menjadikan iblis ini sebagai bapak, sehingga konsep ketuhanan harus diajarkan oleh sang bapak. Harus diajarkan oleh Tuhan itu sendiri. Yesus ditolak, karena Yesus datang mengajarkan dirinya sebagai nabi. Kemudian datang seorang bapak yang mengaku sebagai utusan Tuhan, yang mengaku sebagai
orang yang berada di dalam Yesus Kristus yang kemudian mengajarkan keinginan-keinginannya, dan itu yang Anda amalkan hari ini. Ya, ketika Anda mengambil data di dalam Yohanes 10, ya ini yang saya katakan, Anda buta. Anda tidak bisa membaca keseluruhan dari poin yang diajarkan oleh Yesus. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Apakah Anda dapat membaca itu? Tidak. Anda tidak mampu membaca itu. Karena kenapa? Anda lebih mengedepankan penyembahan yang aspek kekuatannya berasal dari ajaran yang di luar daripada pengajaran Yesus. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu itu. Sehingga apa yang ditorehkan oleh Yesus, Bapakku lebih besar oleh siapapun, ya, Anda tidak mampu untuk menelaah itu lebih jauh. Kemudian, ketika Yesus mengatakan, domba-dombaku ada dari luar kandang ini, Anda harus tahu bahwa yang dikatakan domba di sini adalah Bani Israel. Dan kemudian ketika Yesus datang, tidak semua Bani Israel ada di hadapannya Yesus. Tetapi ingat, di dalam Matius 10, nomor 5, nomor 6, Yesus berpesan kepada murid-muridnya, agar murid-muridnya ini menjelajahi lorong ke lorong, gang ke gang, untuk mencari Bani Israel, domba-domba Yesus, agar mereka diajarkan apa yang menjadi titipan Yesus kepada mereka. Sampaikan kepada mereka, aku diutus kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Dan Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, agar tidak ke bangsa lain, tetapi kepada bangsa murid-muridnya. Inilah domba-domba yang lain yang di luar kandangnya Yesus yang dimaksud. Bukan Kristen. Kristen itu bukan domba. Catat, Kristen itu bukan domba, tetapi hal yang menyerupai domba. Ingin menyerupakan diri mereka dengan pengikut Yesus. Sementara Yesus mengatakan, di dalam Yohanes 10 yang Anda kutip, aku mengenal muridku, aku mengenal dombaku, dombaku mengenal aku, mereka mengikuti aku, dan mereka mengikuti aku dan mendengarkan perkataanku dan mendengarkan aku, kata Yesus. Apakah Anda menjadi Kristen karena mendengarkan Yesus atau mendengarkan Paulus? Apakah Anda menjadi penyembahnya karena mendengarkan Yesus atau mendengarkan Paulus? Apakah Anda kemudian meninggalkan hukum Taurat yang menjadi ketetapan Tuhan bagi Bani Israel dan kemudian dihapuskan, dibatalkan hukum-hukum dan segala ketetapan di dalamnya karena Anda mendengarkan Yesus? Tentu tidak. Anda mendengarkan Bapak Paulus yang mau agar keinginan-keinginannya Anda lakukan dalam kehidupan keberagamaan Anda. Sekali lagi saya katakan bahwa apa yang diterangkan Al-Quran, semakin Anda berargumentasi, semakin kuat apa yang nyata di dalam Al-Quran itu. Lalu kemudian Anda mengatakan, Isa Al-Masih datang memberitakan tentang kiamat. Subhanallah. Al-Quran menerangkan lebih jauh begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu la ilmul lis-sa'ah. Fala tamtarunna biha. Wattabi'uni hata siratul mustaqim. Dan sungguh Nabi Isa alaihissalam benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Dari mana Rasulullah Muhammad SAW itu tahu? Kalau kedatangannya yang kedua bertanda akan datangnya hari kiamat. Kenapa beliau yang datang pada sesi yang kedua? Kenapa bukan Abraham? Kenapa bukan Isa? Kenapa bukan Musa? Kenapa bukan baginda Rasulullah Muhammad SAW? Karena satu-satunya utusan Tuhan di atas muka bumi ini yang didudukkan setara dengan Tuhan hanyalah Isa alaihissalam, sehingga ia datang kemudian sebelum hari penghakiman untuk menyadarkan orang-orang, hai, aku ini hanya utusan Tuhan, ani abudullah rabbi wa rabbakum, aku menyeru kepada Bani Israel untuk menyembah kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Aku tidak pernah mengajarkan agar mereka menuhankan diriku. Dia datang untuk menyadarkan itu. Yang saya takutkan Anda mati di dalam kekufuran, belum bertemu dengan Nabi Isa yang mengajak Anda kembali kepada ajaran Islam, kemudian Anda meninggal dan kekal di neraka. Ini yang saya takutkan. Ini yang saya takutkan.
Sehingga Al-Quran menerangkan, wala yasuddannakumus syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Janganlah kamu sekali-kali dipalingkan oleh setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Siapa yang memalingkan siapa? Siapa yang memalingkan Bani Israel dan orang-orang yang kemudian mengaku sebagai Israel rohani untuk mendudukkan Yesus yang manusia itu sebagai Tuhan, ilah lain selain daripada yang diajarkan oleh Abraham. Siapa mereka? Mereka adalah tokoh-tokoh yang kemudian sudah mendapatkan julukan, mendapatkan jabatan dari Kekaisaran Romawi, yang kemudian berpencar ke atas muka bumi, mengajarkan manusia untuk kembali menyembah putra dewa matahari, dan Yesus adalah sebagai tameng untuk mendudukkan ajaran itu. Terakhir, kalau Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, satu-satunya dia, karena dia kembali ke dalam surga. Ini yang saya katakan. Al-Quran menerangkan summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Terangkat ke surga, ada Henok, ada Elia. Itu terangkat ke surga tanpa melalui kematian malah. Tetapi apakah Anda melihatnya? Apakah Anda mendengarkan? Atau Anda bisu untuk menyampaikan itu? Tidak ada orang Kristen yang berani mengatakan, bukan hanya Yesus yang naik ke langit, tetapi Henok juga, Elia juga naik ke langit. Nggak ada orang Kristen yang berani mengatakan itu. Kenapa? Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Mereka bisu, mereka tuli, mereka buta untuk menyatakan kebenaran. Jadi semakin Anda mengurai kebenaran yang Anda punya, semakin nyata kebenaran Al-Quran. Ya, bahwa apa yang ditorehkan oleh para nabi itu sangat bertentangan dengan apa yang Anda torehkan hari ini. Yesus Anda tuhankan, yang adalah Nabiullah, yang adalah Rasulullah, yang mengajarkan dirinya hanya utusan kepada Bani Israel. Namun sangat disayangkan, Anda tidak mampu mengatakan itu, Anda tidak mampu mendengarkan itu, dan Anda tidak mampu membaca poin-poin pengajaran Yesus yang datang kepada Bani Israel. Demikian. Oke, ini silakan yang lain. Terima kasih. Penutup nih terakhir. Silakan. Jadi begini, cuma saya yakin Anda itu percaya kepada Al-Quran. 100% Anda percaya. Jika Anda percaya tentang siapa itu Isa Al-Masih, Anda akan pelajari itu. Jadi saya ambil tadi ayat mengatakan tentang Yesus. Ya. Ada lagi pada domba, ada lagi padaku domba-domba yang lain. Ya, tolong diperhatikan, disimak ya. Yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku. Dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Pertanyaannya, siapakah domba-domba yang lain itu yang menjadi satu kawanan bagi gembala-gembala murid-murid Yesus atau yang percaya kepada Yesus? Oke? Nah, saya geser sedikit ke Al-Quran. Terserah Anda, kita sedang berbahas-bahasan di sini, berdiskusi. Ya, saya bukan cocokologi, tetapi Anda percaya kepada Quran, saya juga percaya kepada Alkitab. Pertanyaannya di sini, siapakah gembala yang lain ini? Siapakah domba-domba yang lain ini, yang bukan dari kandang ini? Oke, saya geser kepada Al-Quran. Bicara ini perkataan Yesus. Di dalam Quran, surah 61, As-Saf, ayat ke-6. Di sini Isa Al-Masih berkata, dan ingatlah, ketika Isa putra Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu, yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang setelahku, yang namanya Muhammad. Namun ketika rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. Saya ambil bicara di sini tentang positif thinking kita terhadap kitab ini. Ya, benar kata Isa Al-Masih? Ya, benar. Siapakah itu? Berarti pengikut daripada Rasul itu. Siapa pengikut Rasul itu? Anda sendiri juga pengikut Rasul itu sendiri. Oke? Karena Anda beriman kepada Rasul itu. Tetapi yang menyatakan di sini adalah, yang berkata di sini adalah Isa putra Maryam. Isa putra Maryam berkata, akan datang Ahmad atau Muhammad setelahku. Nah, saya bukan cocokologi. Kita percaya kepada yang namanya Alkitab, kitab suci. Kalau Yesus mengatakan tadi bahwa
Ada lagi padaku domba-domba yang lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Ini akan saya pribadi saya sebagai mengimani Yesus, perkataan Yesus, saya uji juga. Saya tetap menguji, Bang Juma. Siapakah itu yang namanya kawanan domba dengan pengikut Yesus ini? Oke, yang sepengetahuan saya, yang Anda mengakui Isa Al-Masih, Alkitab juga Yesus adalah Tuhan, tetapi Anda mengatakan Isa Al-Masih adalah terkemuka di dunia akhirat. Nah, yang bicara tentang namanya Rasul yang akan datang itu, yang Anda ikuti itu, hanya Isa Al-Masih yang mengatakan. Apakah ini ada hubungannya ke dalam Alkitab ini? Kalau ada hubungannya, berarti Yesus dong yang mengembalakan satu kawanan kita semua. Itu perkataan Yesus. Lalu bagaimana dengan Yahudi? Perkataan-perkataan itu. Hukum apakah yang diberikan tentang itu? Yang diberikan Yesus kepada orang Yahudi adalah hukum kasih, penggenapan. Penggenapan daripada hukum-hukum itu. Perintah-perintah itu. Sebab tanpa kasih dalam hukum itu, kita selalu melanggar hukum. Selalu melanggar perintah Tuhan itu, kalau kasih yang nggak ada pada kita. Itu penekanan Yesus kepada orang-orang pada waktu zaman Yahudi. Nah, bicara tentang ini, pengembalaan ini unik bagi saya. Akan ada gembala yang lain yang akan dituntun oleh Yesus. Pertanyaannya kan timbul, siapa dia? Nah, kita cari dalam Al-Quran, apakah dia ini yang ditunjuk? Apakah di dalam surah Al-Quran itu tadi, yang mengatakan bahwa adalah kawanan domba itu tadi, yang diajarkan oleh Isa Al-Masih, pengikut daripada Rasulullah itu. Nah, ya, welcome, kita bisa bicara mempelajari ini. Kalaupun Yesus menyatakan kebenaran di dalam kitab ini, siapakah kawanan domba itu? Apakah yang tertulis dalam Quran itu? Ya, silahkan kita bicarakan di sini, kita bahas di sini. Itu ada tertulis di As-Saf di Quran 61 ayat 6 bahwa Isa Al-Masih mengatakan setelah dirinya akan ada Rasul itu. Apakah ini ada berkaitan? Kita lepas dulu negative thinking. Kita kaji dulu pengertian di dalam ayat itu mengatakan akan ada domba yang lain yang akan kutuntun. Begitu Bang Juma. Jadi ini oke, terima kasih Bang Juma. Nanti digantikan dengan dokter atau kawan-kawan Kristen yang lainnya. Kita bicara tentang kasih yang diberikan oleh Yesus. Kasih itu menutupi kesalahan. Kasih itu menutupi dari perintah-perintah itu. Jika ada kasih dalam diri kita, kita sanggup untuk mengikuti perintah itu. Makasih Bang Juma. Thank you, makasih buat semua. Izin sebentar, ini ada pandai bahu juga Bang. Lanjut. Oke, baik. Jadi ketika sahabat saya mengambil Al-Quran surah As-Saf ayat 6, A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iskala Isa bin Maryam ya bani Israel inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadai minat Torah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Saya menelaah dan menelusuri jejak kemudian insting sahabat saya ketika membawa dalil ini. Ada 2 poin. Mungkin yang Anda maksud Rasul di sini adalah Rasul Paulus dan kawan-kawan. Tetapi sangat disayangkan. Di situ disebutkan bahwa ismuhu Ahmad, dan hanya Ahmad baginda Rasul Muhammad SAW yang ditujukan kepada ayat ini. Berarti kalau yang dimaksud domba adalah dia Rasul yang datang setelahnya, maka domba yang dimaksud itu, boleh saya katakan, saya pinjam istilah Anda, adalah dia yang diberitakan oleh Nabi Isa di dalam Al-Quran surah As-Saf ayat 6. Bagaimana Bang Suma bisa membuktikan itu? Secara Bible, bisa. Di dalam Yohanes 14, Yesus menerangkan begini. Nomor 26. Dikatakan gini, penolong lain yang datang setelahku akan mengingatkan perkataan-perkataan yang pernah aku ucapkan kepadamu. Lalu kemudian apakah Nabi Isa diberitakan di dalam Al-Quran kembali oleh baginda Rasul Muhammad SAW berkesesuaian dengan apa yang ditorehkan oleh Yesus kepada Bani Israel? Ya, saya katakan sekali lagi, ya. Al-Quran menerangkan falamma ahasan Isa minhumul kufr qala man ansari ilallah. Ini pernyataan Yesus kepada Bani Israel, Hawariyun. Siapa di antara kalian yang akan menolong agama Allah, yang akan beriman kepada Allah? Dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami
adalah orang-orang yang berserah diri. Qalal hawariyuna nahnu ansarullah amanna billah washhadu bi anna muslimun. Mereka para pengikut mengaku sebagai orang muslim, mengaku orang yang berserah diri kepada ajaran yang dibawa oleh Isa atau Yesus. Nah, kemudian ketika dikatakan bahwa Nabi itu akan datang, Rasul setelahku itu bernama Ahmad, lalu kemudian Anda kaitkan dengan domba, maka domba yang dimaksud di sini adalah mereka yang menyeru dan mengimani Nabi Isa alaihissalam adalah utusan Allah kepada Bani Israel. Apakah kemudian umat Islam mengaku itu? Ya, kami mengamini. Kami mengaminkan Nabi Isa, Yesus diutus kepada domba-domba hilang dari Bani Israel, dan dia adalah utusan kepada Bani Israel. Artinya, kalau Anda kemudian bebas menafsirkan data itu, di dalam Matius 10, ada domba-domba yang diutus di luar daripada Bani Israel, maka saya mengatakan bahwa itu tidak lain dan tidak bukan adalah mereka yang mengakui bahwa kedatangan Nabi Isa, kedatangan Yesus itu hanya sebagai Nabi, bukan sebagai Tuhan. Lalu kemudian, yang terakhir, ketika Anda kemudian mengatakan Anda sebagai domba, yang di luar daripada kandang yang diberitakan oleh Yesus, yaitu Kristen. Saya hanya ingin Anda kemudian menelaah kembali apa yang ditorehkan oleh penulis kitab Yohanes. Khususnya di dalam Yohanes 1, Yohanes 2. Siapakah pendusta itu? Pendusta itu menurut data di nomor 19-nya, di 1 Yohanes 2, memang mereka berasal di antara kita. Tapi mereka tidak sungguh-sungguh, alias hanya berpura-pura sebagai pengikut. Tapi dia berasal dari tengah-tengah kita, artinya penyesat ini, antikristus ini, pendusta ini, itu berasal dari Bani Israel. Siapa mereka? Buahnya jelas. Mereka yang menyangkal Yesus, menyangkal Bapa. Apa bukti penyangkalan kepada Yesus? Ketika Yesus mengatakan, aku utusan Tuhan, disangkal, engkau adalah Tuhan itu sendiri. Ketika Bapa mengatakan, jangan ada ilah lain di hadapanku, disangkal, mereka membentuk ilah lain berupa manusia. Inilah antikristus itu, inilah pendusta itu, inilah yang kemudian yang Yesus wanti-wanti kepada Bani Israel, waspada, waspada, kepada penyangkal anak dan penyangkal Bapa. Hari ini teman Kristen bangga, kami ini adalah anak-anak Tuhan, kami ini adalah pengikut Yesus. Tapi kalau kita telaah di dalam, keropos, jauh, sangat hancur. Kenapa? Mereka yang menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan adalah penyangkal-penyangkal Yesus. Mendudukkan Yesus sebagai Tuhan, menyangkal kenabian beliau, menyangkal pengutusan beliau sebagai Rasul kepada Bani Israel. Mendudukkan Yesus sebagai Tuhan mereka, menyangkal Tuhannya Yesus satu-satunya Tuhan. Menjadikan Tuhan baru dalam bentukan manusia. Jadi mereka menyangkal anak dan juga menyangkal Bapa. Bagaimana dengan kita umat Islam? Mendudukkan Yesus sebagai utusan Tuhan? Ya, itu mutlak iman Islam. Mendudukkan Tuhannya Yesus sebagai satu-satunya Tuhan yang benar? Ya, itu adalah mutlak kemurnian akidah di dalam ajaran agama Islam. Artinya bahwa terkait dengan apa yang Yesus ajarkan kepada Bani Israel, tidak ada sedikit pun penyelewengan yang dilakukan oleh umat Islam. Umat Islam mengakui Yesus diutus kepada Bani Israel, memberitakan kabar gembira, mengajarkan berita Injil, hikmat Injil, mengajarkan mujizat, diimani mutlak oleh umat Islam. Tidak ditolak sedikit pun. Tetapi kemudian, sahabat Kristen, apa yang mereka pertontonkan hari ini adalah bukti penyangkalan terhadap kenabian dan kerasulan Yesus, dan bukti penyangkalan terhadap keesaan Tuhan yang Yesus serukan kepada Bani Israel di dalam Lukas 12:49. Subhanallah. Kembali kepada Al-Quran, summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Mereka tuli, bisu, dan buta, sehingga mereka sulit untuk kembali kepada kebenaran. Kecuali Allah memberikan kelembutan hati, sehingga orang-orang ini bisa melembutkan hatinya menerima hidayah. Sekira begitu para sahabat sekalian, terima kasih saudaraku Abdon. Ya, Anda adalah orang keempat yang bersama saya membuktikan kebenaran Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 18, summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Semoga akan tampil Kristen-Kristen yang lain untuk membantu saya meyakinkan umat Islam bahwa Al-Quran itu mutlak 100% kalamullah, sehingga
tidak boleh kemudian ditinggalkan jika ingin memperoleh hidup yang kekal, yaitu jannah. Saya kira demikian para sahabat. Terima kasih netizen dan teman-teman yang ada di Zoom ini. Kiranya Allah memberkati, kiranya Allah memberikan kemudahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan. Allahu Akbar. Silakan teman-teman yang ingin menambahkan atau ingin berdialog lebih jauh dari hal ini, silakan. Selamat sore. Sedikit ini saya mau nanya nih Bang. Iya. Sedikit boleh nggak Bang sama ini? Sama Bang siapa ya tadi? Bang Abdon. Bang Abdon masih ada kan? Bang Abdon. Sebelum Sudah Bang turun? Abdon